Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sita Konia Janati dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa sih hak dan kewajiban hukum perdata dan hukum pidana. Jadi apa-apa saja hak-hak dan kewajibannya masing-masing dari hukum perdata dan hukum pidana. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban dari hukum perdata dan hukum pidana, alangkah terlebih dahulunya kita ketahui apa sih hukum itu. Hukum merupakan suatu sistem aturan yang bertujuan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keadaan yang tertib, aman, dan adil. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam bertindak dan tidak ada mekanisme penyelesaian ketika terjadi perselisihan. Dalam konteks negara Indonesia, hukum dibagi ke dalam berbagai cabang. Namun, dua cabang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum perdata dan hukum pidana. Apa itu hukum perdata dan hukum pidana? Hukum perdata itu mengatur masalah yang berkaitan dengan hubungan antar individu atau badan hukum, seperti perjanjian, kepemilikan, kewajiban keluarga, dan urusan warisan. Sedangkan hukum pidana berfungsi mengatur perilaku yang dilarang oleh negara, yaitu perbuatan yang dianggap membahayakan, meresahkan atau merugikan masyarakat luas, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, dan korupsi. Hukum perdata itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas kita, mulai dari membeli makanan, menyewa kendaraan atau rumah, melakukan transaksi online, hingga menikah, itu berhubungan dengan hukum perdata. Karena itu, masyarakat harus memahami bahwa setiap orang itu memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum perdata. Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk membuat perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan. Asas kebebasan berkontrak. Nah, asas ini memberikan kebebasan kepada dua pihak atau lebih untuk membuat kesepakatan sesuai kehendak mereka, selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Selain itu, setiap orang memiliki hak atas kepemilikan benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak ini memberikan perlindungan agar seseorang dapat menggunakan, memanfaatkan, dan mengendalikan benda miliknya tanpa gangguan pihak lain. Hak lain yang sangat penting adalah hak untuk menuntut ganti rugi apabila seseorang itu dirugikan secara material maupun imaterial oleh tindakan pihak lain, misalnya karena prestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam lingkup keluarga, hukum perdata juga memberikan hak-hak keperdataan seperti hak dalam perkawinan, hak sebagai orang tua, dan hak dalam menerima warisan. Namun, sejalan dengan adanya hak-hak tersebut, setiap individu itu juga memiliki kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban ini menjadi dasar agar hubungan antar individu tetap berjalan seimbang dan tertib. Kewajiban utama dalam hukum perdata adalah memenuhi perjanjian yang
dibuat oleh para pihak sesuai asas Pacta Sunt Servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tidak hanya itu, seseorang wajib menghormati hak milik orang lain, termasuk tidak merusak, tidak mengambil, dan tidak menggunakan tanpa persetujuan. Dalam konteks hubungan hukum, seseorang juga wajib membayar utang, menyerahkan barang, atau memberikan prestasi lain sesuai dengan isi kontrak. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau perbuatan melawan hukum, pihak yang bersalah berkewajiban memberikan kompensasi berupa ganti kerugian, baik secara finansial maupun dalam bentuk pemenuhan prestasi tertentu. Nah, dalam ranah keluarga, kewajiban seperti memberi nafkah, melindungi anak, dan menjaga nama baik keluarga itu juga termasuk bagian dari hukum perdata. Nah, sementara itu, hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan hukum perdata. Hukum pidana hadir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari perbuatan yang membahayakan. Karena itu, hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dapat digugat atau diproses oleh negara, meskipun korban tidak menuntut, tergantung jenis kejahatannya. Nah, hukum pidana memberikan hak-hak tertentu, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi tersangka dan terdakwa. Tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti secara sah di pengadilan, sesuai asas presumption of innocence. Mereka juga memiliki hak atas bantuan hukum, baik melalui pengacara pribadi maupun penasehat hukum yang diberikan negara jika tidak mampu. Nah, selain itu, tersangka berhak tidak disiksa atau dipaksa dalam proses pemeriksaan, karena kekerasan dalam penyidikan merupakan pelanggaran hukum. Kemudian selama proses persidangan, tersangka memiliki hak mengajukan pembelaan, menghadirkan saksi, serta mengajukan banding atau kasasi jika merasa putusan pengadilan itu tidak adil. Nah, di sisi lain, korban tindak pidana juga memiliki hak yang penting. Korban berhak mendapatkan perlindungan keamanan, terutama jika terdapat ancaman dari pelaku. Korban juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus, misalnya jadwal sidang atau putusan pengadilan. Dalam kasus tertentu seperti kekerasan seksual, anak sebagai korban atau tindak pidana berat, korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan khusus. Nah, tidak kalah penting, korban memiliki hak menuntut restitusi atau kompensasi, yaitu permintaan agar pelaku mengganti kerugian akibat tindak pidana, baik itu secara material maupun non-material. Nah, berbicara mengenai kewajiban dalam hukum pidana, setiap orang pada dasarnya wajib mentaati aturan pidana
dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti mencuri, merampok, menganiaya, atau melakukan penipuan. Bila seseorang menjadi tersangka, ia berkewajiban mengikuti proses hukum, hadir pada pemeriksaan, memberikan keterangan secara jujur, serta menghormati aturan persidangan. Jika pengadilan memutus seseorang bersalah, maka kewajibannya adalah menjalankan hukuman, baik berupa penjara, denda, maupun hukuman lain yang telah ditetapkan. Tidak hanya masyarakat, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim itu juga memiliki kewajiban dalam hukum pidana, yaitu menjaga hak-hak tersangka dan korban, menjaga profesionalitas, serta menghindari penyalahgunaan wewenang demi menegakkan keadilan. Nah, perbedaan antara hukum perdata dan pidana itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam hukum perdata, hubungan yang terjadi itu bersifat privat, yaitu antara individu atau badan hukum. Penyelesaiannya pun biasanya berupa pemulihan, misalnya mengganti rugi atau memenuhi perjanjian. Sementara itu, dalam hukum pidana, negara berperan sebagai pihak yang menuntut pelaku karena tindakannya dianggap merusak ketertiban umum. Sanksinya bukan lagi berupa ganti rugi, melainkan hukuman yang bersifat memaksa, seperti penjara, denda, bahkan pencabutan hak tertentu. Nah, dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan tahu bagaimana bertindak jika menghadapi masalah hukum. Secara keseluruhan, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hukum perdata dan pidana ini sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik. Kesadaran ini tidak hanya berguna untuk menghindari masalah, tetapi juga membantu kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ketika seseorang memahami bahwa setiap hak selalu dibarengi oleh kewajiban, ia akan lebih bijak dalam bersikap dan menghormati hak orang lain. Dengan begitu, kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih harmonis, tertib, dan aman. Jadi, kesimpulannya adalah hukum perdata dan hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi seperti hak kepemilikan, hak berkontrak, serta hak memperoleh ganti rugi. Namun, bersama hak tersebut terdapat juga kewajiban seperti memenuhi perjanjian, menghormati hak orang lain, dan juga memberikan kompensasi jika terjadi pelanggaran. Nah, sementara itu, hukum pidana itu berfungsi melindungi masyarakat dari perbuatan yang membahayakan, memberikan hak kepada tersangka maupun kepada korban, serta menetapkan kewajiban bagi setiap orang untuk mentaati aturan pidana. Nah, perbedaan mendasar keduanya ini terletak pada sifat sengketa, tujuan hukum, dan bentuk sanksinya.
dengan kita bisa memahami hak dan kewajiban dalam dua cabang hukum ini, maka masyarakat dapat bertindak lebih sadar hukum, kemudian bisa menghindari pelanggaran dan juga menjaga keseimbangan antara hak pribadi serta kepentingan umum. Kesadaran hukum yang baik pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi hak dan kewajiban hukum perdata dan hukum pidana. Saya mohon maaf apabila di dalam saya menyampaikan materi masih banyak salah, masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.